Pernahkah kalian membayangkan, di satu detik yang paling menegangkan dalam hidup, takdir justru membelokkan nasib kalian 180 derajat? Niat hati ingin kabur dari kejaran penagih utang yang beringas, seorang pemuda miskin justru masuk ke dalam mobil pengantin seorang wanita kaya raya. Sebuah kesalahan kecil yang ternyata menjadi awal dari skenario Tuhan yang begitu indah. Inilah kisah Gani dan Naila dalam cerita, Jodoh Salah Alamat, Tuan Arsitek dan Nona CEO. Assalamualaikum, salam hangat dari Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya yang penuh kejutan, saya mengajak teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian agar saluran ini semakin berkembang. Khusus bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini, saya doakan semoga Tuhan melimpahkan banyak rezeki, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa tulus ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Langit kota Bandung sore itu seolah sedang menangis. Hujan turun begitu deras, membasahi aspal jalan Asia Afrika yang bersejarah. Kilatan petir sesekali menyambar, menambah suasana mencekam di salah satu sudut gang sempit di kawasan ruko tua itu. Di tengah gemuruh hujan, terdengar suara langkah kaki yang berpacu dengan kematian. Gani, pemuda berusia 26 tahun itu berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal-sengal, memburu oksigen yang terasa menipis. Air hujan bercampur keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat. Ia tidak sedang berolahraga, ia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Di belakangnya, 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang terus mengejar sambil berteriak lantang, menembus derasnya hujan. "Berhenti kau, Gani, jangan harap bisa lolos hari ini," teriak salah satu pria itu dengan suara menggelegar. Gani tidak berani menoleh. Ia tahu betul siapa mereka. Mereka adalah kaki tangan rentenir yang baru saja mengubah kesepakatan secara sepihak. Gani masih ingat betul percakapan mengerikan 10 menit yang lalu di dalam ruko pengap itu. Ia meminjam uang untuk biaya operasi ibunya dengan bunga 10%, namun tiba-tiba saja, si bos rentenir menyodorkan kertas baru dengan seringai licik. Bunga itu berubah menjadi 300% per bulan. Itu bukan pinjaman, itu perampokan yang mencekik leher. Itu gila. Saya tidak akan sanggup bayar. Bang, ini tidak sesuai perjanjian awal, tolak Gani saat itu. Namun penolakannya justru disambut dengan ancaman fisik. Kini, Gani terus memacu kakinya menyusuri trotoar jalan Asia Afrika yang mulai sepi karena hujan. Kakinya terasa berat, sepatu kets lusuhnya sudah basah kuyup kemasukan air. Ia melirik layar ponselnya yang retak, aplikasi taksi online menunjukkan bahwa jemputannya sudah dekat. Ia memang sempat memesan taksi online sesaat sebelum masuk ke ruko rentenir itu, sebagai antisipasi jika terjadi hal buruk. Di kejauhan, lampu merah menyala. Deretan mobil berhenti. Mata Gani menyipit di balik tirai hujan, mencari-cari kendaraan penyelamatnya. Di sana, di barisan paling depan, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap tampak berdiri gagah. Sebuah Alphard hitam. Gani ingat betul, di aplikasi tertera mobil jemputannya berwarna hitam. Tanpa pikir panjang, dan karena panik yang sudah diubun-ubun melihat para preman itu semakin dekat, Gani berasumsi itu adalah taksi online premium yang ia pesan. "Itu dia," gumam Gani dengan napas memburu. "Ya Tuhan, selamatkan aku." Tanpa membuang waktu, Gani menerobos hujan, menghampiri mobil mewah itu. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu penumpang belakang. Tidak terkunci. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Gani membuka pintu itu dan langsung melompat masuk ke dalam, membanting pintu secepat kilat untuk menghindari kejaran para preman yang kini kehilangan jejaknya di tikungan jalan. Suasana bising hujan dan teriakan preman seketika senyap, berganti dengan kesunyian kabin mobil yang dingin dan wangi aromaterapi mahal. Gani menyandarkan punggungnya, memejamkan mata sejenak, mengucap syukur karena berhasil lolos. Ia belum menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam kandang macan yang berbeda. Suasana di dalam mobil mewah itu begitu hening, kontras sekali dengan gemuruh hujan yang menghantam atap kendaraan. Gani masih memejamkan mata, mengatur napasnya yang memburu.
Udara dingin dari penyejuk ruangan menerpa kulitnya yang basah kuyup, membuatnya sedikit menggigil. Namun, perlahan Gani menyadari ada yang aneh. Jok mobil yang didudukinya terasa terlalu empuk, dilapisi kulit kualitas terbaik yang aromanya menyeruak mewah. Ini jelas bukan standar taksi online yang biasa ia tumpangi. Saat Gani membuka mata, pandangannya tidak tertuju pada jalanan di depan, melainkan pada sosok wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita itu mengenakan gaun kebaya putih yang sangat indah, namun wajahnya basah oleh air mata. Riasan wajahnya sedikit luntur, menyisakan jejak kesedihan yang mendalam. Itu adalah Naila. Wanita itu tidak menjerit kaget melihat orang asing masuk ke mobilnya. Ia terlalu hancur untuk sekadar kaget. Naila baru saja membanting ponsel mahalnya ke jok mobil dengan tangan gemetar. Kabar yang ia terima beberapa detik lalu serasa meruntuhkan dunianya. Brengsek kamu, Dion. Tega-teganya kamu bawa lari uang perusahaan dan kabur di hari pernikahan kita. Maki Naila dengan suara serak, tidak mempedulikan kehadiran Gani yang melongo kebingungan di sebelahnya. Gani yang sadar dirinya salah masuk mobil, panik bukan main. Maaf, Mbak. Saya kira ini taksi online saya. Saya akan keluar, ucap Gani terbata-bata, tangannya hendak meraih tuas pintu. Kunci pintunya, Pak Asep. Jalan sekarang, perintah Naila tiba-tiba kepada sopirnya. Sopir di depan yang juga tegang langsung menuruti perintah majikannya, mengunci pintu otomatis dan melajukan mobil membelah kemacetan. Gani terperangkap. Naila menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, menangis sejadi-jadinya. Di kepalanya kini terbayang wajah mendiang ayahnya dan wasiat keramat itu. Naila, Papa mewariskan perusahaan ini padamu. Tapi syarat mutlaknya, kamu harus sudah menikah sebelum usiamu menginjak 25 tahun. Jika tidak, kepemimpinan dan seluruh aset akan jatuh ke tangan Paman Gunawan. Besok adalah ulang tahun Naila yang ke-25. Artinya, ia harus menikah hari ini juga. Jika Dion kabur, maka tamatlah riwayatnya. Paman Gunawan yang licik pasti sudah bersiap-siap mengusirnya dari kursi CEO. Naila tidak bisa membiarkan kerja keras ayahnya hancur di tangan pamannya yang korup. Naila mengangkat wajahnya, menatap nanar ke arah jendela. Bayangan kehancuran perusahaan menghantuinya. Namun, ekor matanya menangkap sosok Gani yang duduk kaku di pojok kursi, basah kuyup seperti anak kucing yang terbuang. Naila menoleh perlahan, menatap Gani dari ujung rambut hingga ujung kaki. Meskipun rambutnya berantakan dan bajunya lusuh, Gani memiliki rahang yang tegas dan sorot mata yang tajam namun jujur. Postur tubuhnya tegap dan atletis, sisa-sisa kerja kerasnya sebagai kuli panggul. Otak bisnis Naila yang cerdas tiba-tiba bekerja cepat di tengah kepanikan. Ia tidak butuh cinta saat ini. Ia butuh suami. Siapa saja, asalkan laki-laki. Siapa namamu? Tanya Naila dingin, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Gani menelan ludah, merasa terintimidasi oleh aura wanita di sampingnya meski sedang menangis. Gani, Mbak, tolong turunkan saya di depan, saya tidak bermaksud jahat. Naila tidak menjawab permintaan Gani. Ia justru menatap lekat-lekat mata pemuda itu. Sebuah ide gila, nekat, dan sangat berisiko kini muncul di benaknya. Daripada ia kehilangan segalanya, mungkin pemuda asing yang tersesat ini adalah satu-satunya skoci penyelamat yang dikirim Tuhan. Naila menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya di tengah badai emosi. Tatapannya yang tadi sayu penuh air mata, kini berubah tajam dan penuh perhitungan, ciri khas seorang pemimpin perusahaan besar. Ia menatap Gani lurus-lurus, seolah sedang menilainya sebagai aset bisnis, bukan sebagai manusia. Berapa harga yang harus kubayar untuk waktumu hari ini? Tanya Naila tiba-tiba. Suaranya dingin, namun terdengar tegas. Gani mengernyitkan dahi, bingung dengan pertanyaan aneh wanita asing ini. Maksud Mbak apa? Saya cuma salah masuk mobil. Tolong berhenti di depan, saya mau turun. Aku tidak minta kamu turun, potong Naila cepat. Tangannya merogoh tas tangan bermerek di pangkuannya, mengeluarkan sebuah buku cek. Dengarkan aku baik-baik. Calon suamiku baru saja kabur. Dan aku butuh pengganti. Sekarang juga. Menikahlah denganku hari ini, jadilah suamiku selama 1 tahun di atas kertas. Gani ternganga.
Ia merasa wanita di depannya ini sudah gila karena tekanan mental. Mbak, kita ini orang asing. Pernikahan bukan mainan. Saya memang miskin, dikejar rentenir, tapi harga diri saya tidak dijual semurah itu. Naila tersenyum sinis, senyum yang meremehkan. Semua orang punya harga, Gani. Aku tahu kamu sedang dalam masalah besar. Aku tawarkan kesepakatan, nikahi aku sekarang, dan aku akan lunasi seluruh utangmu pada rentenir itu, berapapun jumlahnya. Plus, aku akan pindahkan ibumu ke rumah sakit terbaik, di kamar 66 IP dengan dokter spesialis nomor 1. Jantung Gani berdegup kencang. Tawaran itu begitu menggiurkan, namun egonya sebagai laki-laki memberontak. Belum sempat Gani menolak, ponsel di saku celananya bergetar hebat. Nama, Dr. Rahmat, tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Gani mengangkat telepon itu. Suara panik dokter di seberang sana terdengar jelas di telinga Gani yang berdenging. Halo, Mas Gani? Ibu Anda kritis. Jantungnya melemah. Kita butuh tindakan operasi segera malam ini juga, atau ibu tidak akan tertolong. Tapi biayanya... Dunia Gani runtuh seketika. Wajah ibunya yang pucat terbayang di pelupuk mata. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya, tapi uang wanita ini bisa. Gani menutup telepon dengan lemas. Ia menatap Naila yang masih menunggu jawaban dengan wajah datar. Baik, ucap Gani lirih, suaranya berat menahan gejolak batin. Saya terima tawaranmu. Tapi dengan satu syarat mutlak. Kita hanya bersandiwara di depan umum. Di ranah pribadi, jangan pernah campuri hidup saya dan jangan atur-atur saya. Saya suami kontrakmu, bukan budakmu. Naila mengangguk cepat, menyetujui tanpa pikir panjang. Sepakat. Pak Asep, putar balik ke hotel. Naila kemudian mengambil sebuah setelan jas pengantin pria berwarna abu-abu metalik yang tergantung rapi di bagian belakang mobil. Itu adalah jas yang seharusnya dipakai Dion. Pakai ini. Buang baju lusuhmu itu. Kamu tidak mungkin bersanding denganku dengan bau keringat seperti itu, perintah Naila sambil menyerahkan jas itu. Dengan canggung, Gani berganti pakaian di dalam mobil yang melaju kencang, sementara Naila membuang muka ke jendela. Namun, saat Gani selesai mengenakan jas mahal itu dan merapikan rambutnya yang basah, Naila yang menoleh kembali dibuat tertegun. Jas itu pas sekali di tubuh atletis Gani. Aura kemiskinan yang tadi melekat padanya lenyap seketika, berganti dengan harisma seorang pria gagah yang seolah terlahir untuk mengenakan pakaian mahal. Tanpa sadar, Naila menahan napas. Pria asing yang dipungutnya di jalan ini, ternyata jauh lebih mempesona daripada Dion yang kabur itu. Mobil Alphard hitam itu akhirnya berhenti di lobi utama sebuah hotel mewah di kawasan Dago Pakar. Gani melangkah turun, jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Ia mencoba menenangkan diri, merapikan jas abu-abu yang kini membalut tubuhnya. Di sampingnya, Naila menggandeng lengannya erat. Bukan karena mesra, tapi cengkeraman itu adalah isyarat ancaman agar Gani tidak lari. Mereka berjalan memasuki ballroom hotel yang sudah disulap menjadi istana bunga. Ribuan kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya kemewahan yang menyilaukan mata Gani. Ratusan pasang mata tamu undangan seketika tertuju pada mereka. Bisik-bisik mulai terdengar riuh seperti lebah berdengung. Wajar saja, mereka mengharapkan melihat Dion, tunangan Naila yang selama ini dipamerkan, namun yang datang justru sosok pria asing yang tidak dikenal siapapun. Di barisan depan, duduk Pak Gunawan, paman Naila, dengan tatapan tajam menyelidik. Senyum liciknya mengembang, seolah siap menerkam jika ada satu saja kesalahan terjadi dalam prosesi sakral ini. Naila merasakan tangan Gani yang dingin, namun anehnya, langkah kaki pria itu begitu tegap dan mantap, tidak menyiratkan keraguan sedikitpun. Saat mereka duduk berhadapan dengan penghulu, ketegangan mencapai puncaknya. Naila, dengan gerakan tangan yang sangat halus dan tersembunyi di balik meja akad, menyodorkan sebuah kotak beludru merah kecil ke arah tangan Gani. Di dalamnya terdapat cincin berlian berkarat-karat yang harganya mungkin bisa membeli satu kampung halaman Gani. Pakai ini untuk mas kawin, bisik Naila nyaris tanpa suara, matanya melirik tajam memberi kode. Penghulu menatap Gani, menanti. Saudara Gani, mana mas kawin yang akan diserahkan?
Gani menatap kotak bludru di tangan Naila, lalu beralih menatap wajah calon istrinya itu. Ia melihat ketakutan dan keraguan di mata Naila. Perlahan, Gani mendorong pelan tangan Naila kembali. Ia menolak cincin mahal itu. Naila terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Apa yang dilakukan orang gila ini? Mau mempermalukanku? Batinnya menjerit panik. Dengan tenang, Gani merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah cincin emas polos yang sederhana. Tidak ada berlian, tidak ada ukiran rumit. Hanya cincin emas murni seberat 5 gram yang warnanya sedikit kusam termakan usia. Suasana hening seketika. Gani mengangkat wajahnya, menatap penghulu dan wali nikah dengan sorot mata penuh wibawa. Suaranya terdengar berat dan tegas menggema di ruangan luas itu. "Mohon maaf, Pak Penghulu. Saya memiliki mahar saya sendiri," ucap Gani lantang. Ia melirik Naila sekilas lalu melanjutkan, "Ini adalah cincin peninggalan almarhum bapak saya. Beliau berpesan, cincin ini harus saya berikan kepada wanita yang kelak menjadi istri saya. Bagi saya, mas kawin adalah simbol kehormatan seorang laki-laki. Pantang bagi saya menikahi seorang wanita menggunakan uang dari wanita itu sendiri." Kalimat itu bagaikan sihir yang membungkam seluruh ruangan. Para tamu yang tadinya sinis dan meremehkan, kini terdiam. Pak Gunawan yang tadinya tersenyum mengejek, kini mengerutkan kening. Naila sendiri terpaku, menatap Gani dengan mulut sedikit terbuka. Ia merasakan desiran aneh di dadanya, sebuah perasaan hormat yang tiba-tiba muncul di tengah kepura-puraan ini. Gani menjabat tangan wali nikah dengan erat. Ijab kabul terucap dalam satu tarikan napas yang lancar dan mantap. "Saya terima nikah dan kawinnya Naila binti Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah?" tanya penghulu. "Sah," jawab para saksi serempak. Hari itu, di tengah kemewahan palsu yang melingkupi mereka, kejujuran Gani menjadi satu-satunya hal yang paling berkilau, melebihi berlian manapun di ruangan itu. Naila menunduk saat Gani menyematkan cincin emas sederhana itu di jari manisnya. Dingin, namun terasa pas. Malam semakin larut ketika mobil Alphard itu, membawa pasangan pengantin baru ini, meninggalkan keriuhan kota menuju kawasan Dago Atas. Udara semakin dingin menusuk tulang, namun pemandangan di luar jendela sungguh memukau. Kelap-kelip lampu kota Bandung atau yang sering disebut City Light, terhampar luas seperti lautan kunang-kunang di bawah sana. Mobil berbelok memasuki sebuah gerbang besi raksasa yang terbuka otomatis. Di hadapan Gani, berdiri sebuah mansion atau rumah besar bergaya modern minimalis yang didominasi kaca dan beton. Kemewahannya membuat rumah kontrakan Gani di Cicadas terasa seperti kotak korek api. Ini adalah istana Naila, benteng kesepian sang CEO muda. Setibanya di kamar utama yang luasnya mungkin 3 kali lipat lapangan bulu tangkis, Naila langsung melepas sepatu hak tingginya dengan kasar. Wajah lelahnya tidak bisa disembunyikan. Ia mengambil gulungan lakban hitam dari laci meja rias, lalu dengan gerakan tegas, ia menempelkan lakban itu membelah lantai kamar menjadi 2 bagian. "Perhatikan baik-baik," ucap Naila sambil menunjuk garis hitam itu. "Ini adalah perbatasan negara. Sebelah sana, area sofa dan balkon, adalah wilayahmu. Sebelah sini, area kasur dan kamar mandi dalam, adalah wilayahku. Jangan pernah sekali-kali kakimu melewati garis ini tanpa izinku. Mengerti?" Gani hanya mengangguk santai sambil melepas jasnya yang terasa gerah. "Siap, Nona Bos. Saya paham posisi saya." Malam itu, Gani tidur meringkuk di sofa yang meski empuk, tetap terasa asing baginya. Keesokan paginya, matahari Dago yang hangat menyelinap masuk lewat celah gorden. Naila terbangun dengan malas. Biasanya, ia akan memanggil asisten rumah tangga untuk membawakan kopi. Namun, pagi ini berbeda. Hidungnya mencium aroma yang sangat menggoda. Bau bawang putih ditumis, terasi bakar, dan telur dadar yang gurih menyeruak masuk ke dalam kamar. Perut Naila langsung berbunyi nyaring. Kruyuk. Dengan mata setengah terpejam dan rambut acak-acakan, Naila berjalan keluar kamar menuruni tangga. Pemandangan di lantai bawah membuatnya terbelalak kaget. Gani, dengan mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek, sedang sibuk di halaman samping. Tangan kanannya memegang kunci Inggris, sedang memperbaiki keran air taman yang bocor.
Keringat tipis mengalir di pelipisnya, terkena sinar matahari pagi membuat sosoknya terlihat sangat maskulin. Halaman yang biasanya penuh daun kering kini bersih sapu, rapi tanpa celah. "Kak, kamu sedang apa?" tanya Naila gagap, kaget melihat suami kontraknya bekerja seperti tukang kebun. Gani menoleh, menyeka keringat dengan lengan baju. "Oh, sudah bangun? Tadi saya lihat keran ini menetes terus. Mubazir airnya, tagihan PDAM bisa bengkak. Jadi saya betulkan karetnya. Sekalian saya sapu halaman, hitung-hitung olahraga." Naila terdiam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah melihat laki-laki di rumahnya melakukan pekerjaan kasar secekatan itu. Dion saja tidak pernah mau menyentuh sapu lidi. Gani lalu berjalan ke dapur, mengambil sepiring nasi goreng yang masih mengepul panas. Ia meletakkannya di meja makan tepat di depan Naila yang masih bengong. "Makanlah. Itu nasi goreng kampung resep ibu saya. Saya dengar perutmu sudah demo dari tadi," ucap Gani sambil tersenyum tipis, lalu berlalu pergi untuk mandi di kamar mandi tamu. Naila menatap piring itu dengan gengsi selangit. "HMPH, sok tahu," gumamnya. Tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut, mata Naila membulat sempurna. Rasanya luar biasa enak. Jauh lebih enak daripada masakan koki hotel bintang 5 manapun. Tanpa sadar, Naila menghabiskan nasi goreng itu lahap sampai butir terakhir, sambil diam-diam melirik pintu kamar mandi tempat Gani menghilang. Mungkin, keputusan menikahi pria ini tidak seburuk yang ia kira. Hari-hari berikutnya, sandiwara mereka naik ke level yang lebih rumit. Naila tidak mungkin membiarkan suaminya menganggur di rumah sementara ia bekerja memimpin ribuan karyawan. Demi menjaga citra di mata publik dan Paman Gunawan yang terus mengawasi, Gani dibawa masuk ke kantor pusat perusahaan properti milik Naila. Posisinya resmi sebagai asisten pribadi CEO, meski tugas sebenarnya lebih mirip pajangan berjalan agar Naila terlihat memiliki suami yang suportif. "Ingat tugasmu, Gani. Kamu hanya perlu berdiri di belakangku, bawakan tasku, dan jangan bicara kalau tidak ditanya. Mengerti? Dunia konstruksi itu rumit. Jangan sampai kamu mempermalukanku dengan komentar bodoh," peringat Naila saat mereka melangkah masuk ke ruang rapat besar yang dindingnya dilapisi kaca kedap suara. Di dalam ruangan itu, suasana tegang sudah terasa. Tim arsitek senior sedang mempresentasikan rancangan struktur bangunan untuk sebuah hotel bertingkat 20 di kawasan Ciumbuleuit. Pak Haryo, kepala arsitek yang terkenal arogan dan sering meremehkan Naila karena usianya yang muda, sedang memaparkan gambar teknis di layar proyektor. "Seperti yang Ibu Naila lihat, kami menggunakan struktur beton bertulang dengan layout kolom seperti ini untuk efisiensi biaya. Saya jamin, ini sudah perhitungan paling sempurna," ucap Pak Haryo dengan nada tinggi hati, seolah menantang Naila untuk membantah. Naila mengerutkan kening. Insting bisnisnya mengatakan ada yang janggal, tapi ia tidak memiliki latar belakang teknik sipil yang cukup mendalam untuk mendebat angka-angka rumit itu. Ruangan hening, semua menunggu persetujuan Naila. Saat itulah, Gani yang berdiri di sudut ruangan sambil memegang nampan berisi berkas, menyipitkan matanya menatap layar. Otaknya yang sudah lama tidur, tiba-tiba aktif kembali. Angka-angka di layar itu menari-nari di kepalanya, membentuk simulasi beban yang berbahaya. Gani melangkah maju perlahan, meletakkan gelas air di meja Naila. Saat menunduk, ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar orang lain. "Jangan disetujui, Bu. Beban kolom di lantai 5 salah hitung. Kalau ada gempa skala kecil saja, strukturnya akan patah geser. Lihat rasio besinya, terlalu tipis." Naila tersentak. Ia menoleh, menatap Gani dengan tatapan tidak percaya. "Kamu tahu dari mana?" "Jangan sok tahu," balas Naila berbisik tajam. "Saya mantan mahasiswa arsitektur ITB, angkatan 2016. Saya drop out di semester akhir bukan karena bodoh, tapi karena bapak meninggal dan uangnya habis untuk ibu," jawab Gani datar, tatapannya lurus ke depan, serius. Ada keyakinan kuat di mata Gani yang membuat nyali Naila bangkit. Naila langsung menatap Pak Haryo. "Pak Haryo, coba hitung ulang beban di kolom lantai 5. Saya rasa rasio besinya terlalu beresiko untuk daerah rawan gempa seperti Bandung." "Cek sekarang," perintah Naila tegas. Pak Haryo mendengus kesal, merasa digurui. Namun,
Setelah ia dan timnya melakukan simulasi ulang di komputer, wajah Pak Haryo berubah pucat pasi. Keringat dingin menetes di dahinya. Ibu benar, ada kesalahan input beban. Maafkan kami, Bu. Kalau ini dibangun, bisa fatal akibatnya. Seluruh ruangan bernapas lega sekaligus kagum pada kejelian Naila. Namun, Naila tahu persis siapa pahlawan sebenarnya. Ia melirik Gani yang sudah kembali berdiri tegak di pojok ruangan dengan wajah polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk pertama kalinya, Naila memandang Gani bukan sebagai pemuda miskin yang ia pungut di jalan, melainkan sebagai sebuah berlian berharga yang selama ini tertutup debu kehidupan. Ada rasa kagum yang mulai menyusup di hati sang CEO angkuh itu. Hari Minggu pagi biasanya menjadi waktu sakral bagi Naila untuk memanjakan diri di spa atau salon langganan. Namun, kali ini entah angin apa yang membawanya, Naila justru menyeret Gani pergi ke sebuah supermarket besar di pusat kota. Alasannya klise, ia ingin memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan standar kualitasnya sendiri, padahal biasanya tugas ini selalu ia serahkan kepada asisten rumah tangga. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia hanya ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan suami barunya, di luar urusan kantor yang penuh tekanan. Mereka berjalan beriringan menyusuri lorong-lorong rak yang penuh barang. Naila mengenakan pakaian kasual namun tetap modis, sementara Gani terlihat santai dengan kemeja flanel yang digulung sebatas siku. Beberapa pasang mata pengunjung sempat melirik mereka, mengagumi keserasian visual pasangan ini, tanpa tahu sandiwara di baliknya. Masalah kecil yang menggemaskan muncul di lorong sereal. Naila berhenti di depan rak yang menjulang tinggi. Kotak sereal gandum favoritnya terselip di barisan paling atas, jauh dari jangkauan tangannya yang mungil. Naila berjinjit, berusaha menggapai kotak itu dengan ujung jarinya. Ia melompat kecil sekali, 2 kali, namun tetap gagal. Wajahnya mulai memerah karena kesal dan malu. Tiba-tiba, Naila merasakan hawa hangat di punggungnya. Sebuah bayangan tubuh tegap menutupi pencahayaan lampu toko. Gani melangkah mendekat dari belakang, begitu dekat hingga dada bidangnya hampir menyentuh punggung Naila. Tanpa perlu berjinjit, tangan Gani yang panjang dengan mudah meraih kotak sereal itu. Naila terpaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kaget, tapi karena aroma maskulin tubuh Gani, campuran wangi sabun mandi dan mint, tiba-tiba memenuhi indera penciumannya. Gani menunduk sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan telinga Naila, lalu berbisik pelan dengan nada menggoda. Makanya rajin minum susu, Nona Bos, biar tingginya nambah. Jangan cuma marah-marah saja yang nambah, goda Gani sambil menaruh kotak sereal itu ke dalam troli. Wajah Naila seketika merona padam seperti kepiting rebus. Ia memukul lengan Gani refleks. Berisik kamu. Aku ini imut, bukan pendek. Elaknya gengsi, lalu buru-buru berjalan mendahului Gani untuk menyembunyikan senyum malunya. Namun, drama belum berakhir. Di lorong sabun cuci piring, terjadi perdebatan sengit namun lucu. Naila dengan gaya borosnya, langsung mengambil botol sabun merek impor yang harganya selangit. Ini wangi lemon Itali, paling bagus buat kulit tanganku yang sensitif, klaim Naila. Gani dengan cepat mengambil botol itu dan mengembalikannya ke rak. Sebagai gantinya, ia mengambil 2 botol sabun merek lokal yang sedang diikat selotip kuning bertuliskan, beli 1 gratis 1. Jangan boros. Lihat komposisi kimianya, sama saja. Yang ini lagi promo bundling, beli 1 gratis 1. Harganya 1/4 dari yang kamu pegang tadi. Kita bisa hemat 50.000, lumayan buat beli bakso nanti sore. Protes Gani dengan logika emak-emak yang sangat fasih. Naila melongo. Gani, aku ini CEO. Masa pakai sabun diskonan? CEO juga manusia, butuh makan. Kalau bisa hemat kenapa harus boros? Uang 50.000 itu susah dicari kalau harus angkat semen dulu. Naila, jawab Gani telak, mengingatkan pada masa lalunya. Naila terdiam. Ia menatap wajah Gani yang serius menghitung harga per mililiter di kemasan sabun. Untuk pertama kalinya, Naila menurut. Ia membiarkan Gani memasukkan sabun promo itu ke troli. Dalam hati, Naila mengakui, ada rasa aman yang aneh saat ada laki-laki yang begitu peduli mengatur hal-hal kecil dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Dion yang bisanya hanya menggesek kartu kredit Naila. Keharmonisan sandiwara Gani dan Naila di kantor rupanya membuat gerah satu orang, Paman Gunawan.
Laki-laki parubaya yang licik itu tidak percaya begitu saja bahwa Gani adalah suami yang sempurna. Insting jahatnya mengatakan, di balik jas rapi itu, Gani hanyalah orang pinggiran yang tidak tahu adat istiadat kaum elit. Gunawan yakin, jika ia bisa mempermalukan Gani di depan umum, kredibilitas Naila sebagai CEO juga akan hancur. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Gunawan mengatur sebuah makan malam bisnis yang sangat penting dengan investor besar asal Jepang, Tuan Takada. Ia sengaja memilih restoran Jepang paling mewah di Bandung yang terkenal dengan aturan tata krama makannya yang super ketat dan rumit. Naila, ajak suamimu. Tuan Takada ingin mengenal sosok pendamping hidupmu, ucap Gunawan dengan senyum penuh arti saat memberikan undangan itu. Naila sebenarnya ingin menolak. Ia takut Gani yang terbiasa makan di warung Tegal akan kaget dan canggung dengan etika makan kelas atas atau tebel mener. Tapi, menolak undangan Gunawan sama saja mengaku kalah. Malam itu, suasana di ruang privat restoran terasa mencekam. Di meja makan rendah beralas tatami, terhidang aneka makanan laut yang sulit dimakan, seperti udang windu besar yang masih berkulit keras dan kepiting utuh. Gunawan sengaja memesan menu ini. Dalam hati ia tertawa jahat. Habislah kau, Gani. Kau pasti akan makan berantakan seperti orang hutan, mencipratkan saus kemana-mana, dan membuat Tuan Takada jijik. Naila melirik Gani dengan cemas. Ia sudah bersiap memberi kode agar Gani tidak usah menyentuh makanannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat rahang Gunawan nyaris jatuh ke lantai. Dengan tenang dan elegan, Gani meraih pisau dan garpu khusus seafood. Gerakan tangannya begitu luas dan terlatih, seolah pisau itu adalah perpanjangan dari jari-jarinya. Tidak ada bunyi denting piring yang kasar, tidak ada gerakan ragu. Gani ternyata pernah bekerja part-time sebagai pelayan di restoran hotel bintang 5 saat masih kuliah dulu. Ia sudah hafal di luar kepala bagaimana cara menaklukkan makanan-makanan sulit ini. Dengan cekatan, Gani mengupas kulit udang itu dengan bersih tanpa menyentuhnya langsung dengan tangan. Daging udang yang putih bersih itu kemudian ia letakkan dengan lembut di piring Naila. Gani menoleh pada Naila, tersenyum hangat, senyum yang kali ini terasa sangat tulus. Makanlah, sayang. Kamu seharian sibuk meeting sampai lupa makan, kan? Ini protein bagus buat kamu, ucapnya lembut. Wajah Naila memerah padam, kali ini bukan akting. Jantungnya berdesir hebat diperlakukan selayaknya ratu. Tuan Takada yang sejak tadi mengamati, bertepuk tangan pelan sambil mengangguk kagum. Luar biasa. Jarang sekali saya melihat anak muda zaman sekarang yang punya tata krama sebaik ini, dan begitu memuliakan istrinya. Gunawan, keponakanmu beruntung sekali mendapatkan suami seperti dia. Paman Gunawan hanya bisa tersenyum kecut sambil menelan ludah yang terasa pahit. Rencananya untuk mempermalukan Gani justru menjadi panggung bagi Gani untuk bersinar. Malam itu, Gani bukan hanya memenangkan hati klien, tapi juga selangkah lebih dekat memenangkan hati istrinya sendiri. Malam minggu di kota Bandung selalu menawarkan romantisme tersendiri, terutama di kawasan bersejarah Jalan Braga. Lampu-lampu jalan bergaya Eropa klasik mulai menyala, menerangi deretan bangunan tua yang artistik. Namun, malam itu, nasib sial justru menimpa pasangan suami istri jadi-jadian ini. Mobil mewah yang mereka kendarai mendadak mogok tepat di tengah kemacetan Braga. Mesinnya mati total, membuat Pak Asep, sang sopir, garuk-garuk kepala kebingungan. Sambil menunggu mobil derek datang, Gani dan Naila terpaksa turun dan menepi ke trotoar. Udara Bandung malam itu terasa menusuk tulang. Angin kencang berhembus membawa hawa dingin dari pegunungan utara. Naila yang hanya mengenakan gaun terusan selutut tanpa lengan, tampak menggigil. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghalau dingin. Melihat itu, tanpa diminta, Gani melepas jas mahalnya. Dengan gerakan lembut, ia menyampirkan jas hangat itu ke bahu Naila. Pakai ini. Jangan sampai bos besar masuk angin, nanti saham perusahaan bisa anjlok. Canda Gani sambil merapatkan kerah jas itu di leher Naila. Naila mendongak, menatap Gani yang kini hanya mengenakan kemeja tipis. Terus kamu gimana? Nanti kamu yang sakit. Tenang saja, kulit saya ini kulit badak. Sudah terlatih kena angin malam terminal, jawab Gani santai. Mereka berdua berdiri bersisian di emperan toko lukisan yang sudah tutup. Di sekeliling mereka, muda-mudi berlalu lalang dengan tawa riang.
Suasana itu entah mengapa membuat dinding pertahanan Naila runtuh perlahan. "Gani?" panggil Naila lirih, matanya menatap kosong ke jalanan basah. "Kamu tahu, kadang aku capek. Capek harus selalu terlihat kuat. Capek harus selalu sempurna. Capek pura-pura galak biar nggak diremehkan orang tua bangka kayak Pak Gunawan. Rasanya ingin sekali jadi orang biasa yang bisa jalan-jalan santai tanpa mikirin profit perusahaan." Gani menoleh, menatap sisi wajah istrinya yang terlihat rapuh. Ia baru sadar, di balik topeng, Nona CEO, yang angkuh, ada gadis muda yang kesepian memikul beban dunia di pundaknya. Tepat saat itu, seorang pedagang gulali pikulan lewat di depan mereka. Mata Gani berbinar. Ia memanggil pedagang itu dan membeli satu plastik besar gulali merah muda yang manis. "Nih," Gani menyodorkan gulali itu ke depan wajah Naila. Naila mengernyit. "Apa ini? Makanan anak kecil? Cobain dulu. Ini obat stres paling ampuh sedunia," paksa Gani. Naila mencubit sedikit gulali itu dan memasukkannya ke mulut. Rasa manis gula kapas langsung lumer di lidahnya, membawa memori masa kecil yang menyenangkan. Senyum tipis mulai terukir di bibirnya. "Gimana? Manis, kan?" tanya Gani sambil menatap lekat mata Naila. "Tapi masih kalah manis sih sama kamu kalau lagi nggak marah-marah." Wajah Naila memerah seketika. Ia memukul lengan Gani cukup keras. "Salah tingkah. Gombal kamu. Dasar buaya darat." "Aduh, KDRT nih," seru Gani pura-pura kesakitan. Detik berikutnya, tawa mereka pecah bersamaan. Di bawah temaram lampu jalan Braga, di antara bisingnya kendaraan, untuk pertama kalinya mereka tertawa lepas tanpa beban, tanpa skenario, dan tanpa kepura-puraan. Malam itu, di emperan toko tua, benih-benih perasaan yang sesungguhnya mulai tumbuh diam-diam di antara mereka. Kebahagiaan di jalan Braga itu ibarat pelangi, indah namun hanya bertahan sekejap mata sebelum badai yang lebih besar datang menerjang. Pagi itu, suasana di kantor pusat Naila mendadak tegang. Pintu ruangan CEO terbuka kasar tanpa diketuk. Naila yang sedang memeriksa berkas terlonjak kaget. Di ambang pintu, berdiri sosok yang sangat ia benci sekaligus ia takuti masa lalunya. Dion. Mantan tunangan yang kabur membawa uang itu kini kembali. Namun, ia tidak datang dengan wajah memelas memohon ampun, melainkan dengan senyum seringai yang penuh kemenangan. Penampilannya rapi, seolah ia tidak pernah menjadi buronan. "Halo, sayang. Merindukanku?" sapa Dion dengan nada yang membuat bulu kuduk Naila meremang. Naila berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. "Berani-beraninya kamu menampakkan diri di sini setelah mencuri uangku. Satpam. Usir dia." "Eits, tunggu dulu," potong Dion santai sambil mengangkat tangannya. "Jangan buru-buru panggil satpam, atau kamu akan menyesal seumur hidup." Dion berjalan mendekat ke meja kerja Naila, lalu melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. "Lihat dulu isinya. Ini kado pernikahanku untuk suami barumu yang hebat itu." Dengan tangan gemetar, Naila membuka amplop itu. Matanya terbelalak lebar saat melihat foto-foto yang berhamburan keluar. Itu bukan foto sembarangan. Itu adalah foto-foto Gani seminggu yang lalu. Foto Gani yang sedang memanggul karung beras ratusan kilo di pasar becek, foto Gani yang makan nasi bungkus di pinggir got dengan baju penuh keringat dan debu, serta foto Gani yang sedang dikejar-kejar preman rentenir. "Luar biasa, bukan?" ejek Dion sambil duduk di kursi tamu, menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Saya sudah menyewa detektif swasta terbaik untuk mengorek tong sampah masa lalu suamimu." Ternyata, suami CEO perusahaan properti ternama ini hanyalah seorang kuli panggul pasar yang terlilit utang rentenir. Naila terdiam, lidahnya keluh. Rahasia terbesar Gani kini telanjang di depan matanya. Dion condong ke depan, tatapannya mengintimidasi. "Bayangkan, Naila. Bayangkan kalau foto-foto ini sampai ke tangan wartawan. Besok pagi, seluruh koran dan televisi akan memuat headline besar, 'Skandal memalukan. CEO cantik menikahi kuli pasar demi harta warisan. Saham perusahaanmu akan anjlok ke titik nol dalam hitungan jam. Investor akan kabur, dan pamanmu Pak Gunawan pasti akan senang sekali mendengar ini.'" Naila meremas foto-foto itu hingga lecek. Ancaman Dion benar-benar mematikan.
Reputasi perusahaan yang dibangun almarhum ayahnya dengan darah dan air mata, kini berada di ujung tanduk. "Apa mau kamu?" desis Naila dengan suara bergetar menahan tangis. "Sederhana," jawab Dion sambil tersenyum licik. "Ceraikan gembel itu sekarang juga. Lalu menikahlah denganku secara resmi. Kembalikan posisiku, dan aku akan bakar semua foto negatif ini. Kamu punya waktu 24 jam, Naila. Pilih Gani dan hancur, atau pilih aku dan selamat." Dion bangkit dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Naila yang terduduk lemas di kursi kebesarannya. Dunianya kembali runtuh, dan kali ini, ia merasa tidak ada jalan keluar. Ancaman Dion hanyalah permulaan. Serangan yang sesungguhnya terjadi tepat 24 jam kemudian, di dalam ruang rapat direksi yang dingin dan mencekam. Hari itu adalah hari penentuan pemenang tender proyek raksasa senilai triliunan rupiah. Namun, kabar buruk menghantam seperti petir di siang bolong. Perusahaan pesaing baru saja mengumumkan desain proyek mereka, dan desain itu persis 100% dengan desain rahasia milik perusahaan Naila. Bukan hanya mirip, tapi identik sampai ke titik komanya. Suasana rapat mendadak riuh. Wajah para pemegang saham merah pada menahan amarah. Paman Gunawan berdiri dari kursinya, wajahnya dipasang seolah-olah ia adalah orang yang paling terpukul, padahal hatinya bersorak kegirangan. Ia melemparkan tumpukan berkas ke tengah meja. "Kita telah dikhianati," seru Gunawan lantang, telunjuknya langsung mengarah lurus ke wajah Gani yang duduk diam di belakang Naila. "Dan pengkhianatnya ada di ruangan ini. Dia adalah suami kebanggaan ibu CEO kita sendiri." Naila terperanjat. "Paman, jaga bicara paman. Gani tidak mungkin melakukan itu." "Oh ya?" Gunawan menyeringai licik. Ia menyalakan layar proyektor. Terpampanglah sebuah bukti transaksi perbankan digital. Sebuah transfer dana sebesar 5 miliar rupiah masuk rekening atas nama Gani, dikirim langsung oleh perusahaan pesaing yang mencuri desain itu. "Lihat ini," bentak Gunawan. "Rekening ini atas namanya. Tanggal transaksinya tepat sehari sebelum data kita bocor. Apa bukti ini masih kurang? Naila, suamimu yang kuli pasar itu menjual rahasia perusahaan demi uang. Pantas saja dia mau menikahimu, ternyata dia mata-mata." Naila menatap layar itu dengan tubuh gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Gani, matanya berkaca-kaca meminta penjelasan. "Gani, ini tidak benar, kan?" Gani menatap bukti itu dengan tenang. Otaknya berputar cepat. Ia tahu ini jebakan. Rekening itu palsu, dibuat tanpa sepengetahuannya. Tapi ia juga tahu, di mata hukum dan para pemegang saham yang sedang emosi, bukti ini terlihat sangat nyata. Jika Naila membelanya saat ini, Naila akan dituduh bersekongkol menghancurkan perusahaannya sendiri. Posisi Naila sebagai CEO akan tamat hari ini juga. Gani melihat tangan Naila yang gemetar di bawah meja. Ia melihat ketakutan di mata istrinya. Gani sadar, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Naila. Ia harus menjadi penjahatnya. Gani berdiri perlahan. Ia tidak marah, tidak juga membela diri. Ia menatap Gunawan dengan tatapan tajam yang membuat nyali orang tua itu sedikit ciut. "Cukup," suara Gani terdengar berat namun berwibawa. Ia melepaskan kartu identitas karyawannya dan meletakkannya di meja. Gani beralih menatap Naila lekat-lekat. Ada kepedihan mendalam di matanya, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang menenangkan. "Maafkan saya, Bu CEO. Sepertinya keberadaan saya di sini hanya menjadi beban. Agar ibu dan perusahaan ini selamat, biarlah saya yang pergi." "Gani?" Suara Naila tercekat. "Saya datang tanpa membawa apa-apa, dan saya akan pergi tanpa membawa apa-apa. Uang, fasilitas, dan jas mewah ini, ambil semuanya," ucap Gani tegas. Tanpa ragu, Gani melangkah keluar dari ruang rapat yang hening itu. Ia berjalan tegak, membawa harga dirinya yang tidak bisa dibeli dengan uang 5 miliar sekalipun. Ia memilih hancur, agar wanitanya tetap utuh. Naila hanya bisa menatap punggung tegap itu menjauh dan menghilang di balik pintu, membawa serta separuh jiwanya yang ikut pergi. Kepergian Gani bukan hanya meninggalkan kursi kosong di sudut ruangan kantor, tapi juga meninggalkan lubang besar yang menganga di jantung operasional perusahaan. Sepeninggal suaminya itu, hidup Naila berubah menjadi neraka dunia.
Ia baru menyadari satu fakta pahit. Selama ini, Gani bukanlah sekadar pajangan. Malam itu, Naila lembur sendirian di kantornya yang luas namun terasa begitu dingin dan sepi. Ia frustrasi membongkar tumpukan file proyek yang berantakan di meja. Dulu, setiap pagi file-file ini selalu sudah tersusun rapi berdasarkan prioritas, dengan catatan kecil berisi ringkasan masalah di pojok kanan atas. Naila mengira itu kerjaan sekretarisnya, tapi ternyata bukan. Itu adalah tulisan tangan Gani. Ganilah yang setiap malam diam-diam merapikan kekacauan kerja Naila, memperbaiki kesalahan hitung kecil, dan memastikan istrinya bisa bekerja dengan mudah keesokan harinya. Kini, tanpa sentuhan tangan dingin Gani, Naila kewalahan setengah mati. Bodoh. Aku benar-benar bodoh. Rutuk Naila sambil membenamkan wajahnya ke meja. Air matanya menetes membasahi kertas kerja. Ia menangisi kepergian satu-satunya orang yang tulus peduli padanya tanpa memandang hartanya. Namun, air mata tidak bisa menyelamatkan perusahaan. Di luar sana, Paman Gunawan yang merasa sudah menang, mulai bertindak gegabah. Tanpa adanya Gani yang biasa menjadi rem pengaman bagi keputusan teknis, Gunawan memaksakan kehendaknya pada proyek resor mewah di kawasan perbukitan Ciwidey. Ia memecat konsultan lama dan menggantinya dengan arsitek pilihannya yang bisa diatur demi memangkas anggaran. Bencana itu pun datang lebih cepat dari perkiraan. Pintu ruangan Naila didobrak masuk oleh manajer lapangan dengan wajah pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru melihat hantu. Bu Naila, gawat darurat, Bu, teriak manajer itu panik. Naila mengangkat kepalanya yang berat. Ada apa lagi? Jangan teriak-teriak. Proyek Ciwidey, Bu, struktur tanahnya bergerak. Dinding penahan tanah yang baru dibangun jebol total, karena tidak kuat menahan beban lereng. 2 villa contoh yang sudah jadi, retak parah dan nyaris ambruk. Lapor manajer itu dengan suara bergetar. Naila langsung lemas, tulang-tulangnya seasa dilolosi. Proyek Ciwidey adalah pertaruhan terbesar perusahaan tahun ini. Bagaimana bisa? Bukannya Paman Gunawan bilang arsitek barunya sudah menjamin aman? Tanya Naila lirih. Itu dia masalahnya, Bu. Perhitungan mereka salah total. Sekarang klien utama mengamuk. Mereka menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 2 triliun rupiah, atau mereka akan menyeret kita ke pengadilan pilot besok pagi. 2 triliun. Angka itu berdengung di telinga Naila seperti vonis mati. Kas perusahaan tidak akan cukup membayarnya. Intervensi Paman Gunawan dan ketidakmampuan Naila mengendalikan aspek teknis telah menggiring warisan ayahnya ke jurang kebangkrutan. Naila bangkit dari kursinya, berjalan gontai menuju jendela kaca besar yang menghadap ke kota Bandung. Ia menatap nanar ke bawah. Di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya, sendirian dan terpojok, bayangan wajah Gani kembali muncul. Andai saja ada Gani di sini, batinnya menjerit memanggil nama itu. Namun sayang, penyesalan selalu datang terlambat. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Naila duduk terkulai di kursi kebesarannya. Wajah cantiknya kini kusam, matanya bengkak, dan kepalanya terasa mau pecah memikirkan ancaman tuntutan 2 triliun rupiah. Ia merasa seperti kapten kapal yang sedang menonton kapalnya sendiri karam perlahan-lahan. Tidak ada solusi, tidak ada keajaiban. Naila memijat pelipisnya yang berdenyut kencang, bersiap untuk menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan segalanya. Toh. Suara ketukan pintu yang ragu-ragu memecah keheningan. Naila mendesah berat, enggan bertemu siapapun. Masuk, jawabnya lemah. Pintu terbuka pelan. Masuklah Dani, seorang staf junior di divisi perencanaan. Dani adalah pemuda lugu yang selama ini dikenal sangat dekat dan hormat kepada Gani. Di tangannya, Dani memeluk sebuah map tebal berwarna biru dengan erat, seolah benda itu adalah harta karun. Wajahnya tampak gugup, keringat dingin membasahi dahinya. Maaf, Bu Naila. Maaf kalau saya lancang mengganggu waktu Ibu, ucap Dani dengan suara gemetar, takut dimarahi karena masuk tanpa janji temu. Ada apa, Dani? Kalau mau minta tanda tangan lembur, taruh saja di meja sekretaris. Jawab Naila dingin tanpa menoleh. Dani memberanikan diri melangkah maju. Bukan, Bu. Ini. Saya membawa sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan keluar untuk masalah longsor di Ciwidey.
Naila mengangkat kepalanya, menatap Dani dengan tatapan sangsi. Arsitek senior sekelas Pak Haryo saja menyerah, apalagi staf junior seperti Dani. Namun, melihat kesungguhan di mata pemuda itu, Naila memberi isyarat agar Dani meletakkan map itu di meja. Dengan lesu, Naila membuka lembar pertama map itu. Detik berikutnya, matanya terbelalak lebar. Rasa kantuk dan putus asanya lenyap seketika. Di hadapannya terhampar gambar teknik yang luar biasa detail. Itu adalah rancangan ulang struktur tanah Ciwidey, menggunakan metode terasering modern yang dipadukan dengan sistem pasak bumi ringan. Perhitungannya sangat jenius, hemat biaya, namun menjamin kekokohan tanah hingga puluhan tahun. Solusi ini bukan hanya memperbaiki kerusakan, tapi juga menambah nilai estetika resor menjadi lebih menyatu dengan alam. Tangan Naila gemetar menyusuri garis-garis sketsa itu. Ia kenal betul tarikan garis ini. Tegas, rapi, dan penuh perhitungan. Ini bukan buatan Dani. Ini adalah tulisan tangan orang yang sangat ia rindukan. Kamu tidak mungkin bisa membuat ini sendirian, Dani. Jujur sama saya, siapa yang menggambar ini? Desak Naila, suaranya parau menahan gejolak emosi. Dani menunduk, tidak berani menatap mata bosnya. Sebenarnya, 2 hari yang lalu saya tidak sengaja bertemu Mas Gani di warung kopi dekat lokasi proyek. Saya curhat kalau ibu sedang stres berat dan sering menangis di kantor karena masalah Ciwidey. Dani menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Mendengar itu, Mas Gani langsung minta data kontur tanah terbaru. Bu. Dia meminjam laptop saya. Dia begadang 2 hari 2 malam tanpa tidur di warung kopi itu, hanya makan mie instan, demi menyelesaikan perhitungan ini. Tadi pagi dia menitipkan ini ke saya. Pesannya cuma satu, jangan bilang ini dari saya, yang penting Naila dan perusahaannya selamat dari tuntutan hukum. Pertahanan Naila runtuh seketika. Air matanya tumpah ruah membasahi sketsa itu. Di saat ia membuang Gani dan tidak mempercayainya, laki-laki itu justru diam-diam bekerja keras di belakang layar, berjuang mati-matian menyelamatkannya tanpa mengharap pujian sedikitpun. Naila memeluk berkas itu erat-erat di dada, seolah ia sedang memeluk raga suaminya yang hilang. Rasa bersalah yang teramat sangat kini menghujam jantungnya. Tangis penyesalan Naila tidak berlangsung lama. Ia segera menyeka air matanya dengan kasar. Sketsa di tangannya bukan hanya sebuah solusi teknis, tapi juga sebuah tamparan keras yang menyadarkannya. Gani tidak bersalah. Dan jika Gani tidak bersalah, berarti ada ular berbisa yang sedang bermain di dalam selimut perusahaannya. Naila yang rapuh kini bangkit kembali menjadi singa betina yang siap menerkam. Cukup sudah air mata ini. Sekarang, giliran hukum yang bicara, gumam Naila dengan tatapan dingin yang mematikan. Tanpa membuang waktu, Naila menghubungi tim ahli IT forensik terbaik di Jakarta. Ia memerintahkan audit digital menyeluruh terhadap bukti transfer 5 miliar yang dulu digunakan Paman Gunawan untuk memfitnah Gani. Uang tidak pernah bohong, dan jejak digital adalah saksi bisu yang paling jujur. Hanya butuh waktu 3 jam bagi para ahli itu untuk membongkar kebusukan yang tersembunyi. Fakta mengejutkan pun terkuak di layar monitor. Rekening atas nama Gani ternyata dibuat di sebuah cabang bank terpencil di pinggiran kota, menggunakan kartu identitas palsu dan tanda tangan yang dipalsukan dengan sangat amatir. Lebih gila lagi, jejak alamat protokol internet atau IP address pengirim uang tersebut bukan berasal dari perusahaan kompetitor, melainkan terlacak berasal dari jaringan internet pribadi di ruang kerja Pak Gunawan. Brengsek. Jadi selama ini paman sendiri yang menikamku dari belakang. Desis Naila, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Sementara itu, di sisi lain kota Bandung, Karma sedang bekerja dengan caranya yang brutal. Di sebuah klub malam eksklusif, Dion sedang berpesta pora merayakan kemenangannya. Ia merasa di atas angin, yakin sebentar lagi Naila akan berlutut padanya. Musik berdentum keras, minuman keras berjejer di meja, dan Dion tertawa lepas dikelilingi wanita-wanita penghibur, menikmati uang hasil perasannya. Namun, pesta itu berakhir tragis. Tiba-tiba lampu klub menyala terang benderang. Musik berhenti mendadak. Pasukan kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal merangsek masuk melakukan penggerebekan. Dion yang sedang mabuk berat tidak sempat melarikan diri.
Ia tertangkap basah membawa narkoba dan uang tunai dalam jumlah besar yang nomor serinya sudah ditandai polisi sebagai uang hasil kejahatan perbankan dari kasus penipuan lain yang ia lakukan. Saat digelandang ke kantor polisi dengan tangan terborgol, nyali Dion yang tadinya setinggi langit langsung ciut menjadi sebesar biji jagung. Di ruang interogasi yang dingin, tanpa perlu dipukuli, Dion langsung bernyanyi lantang demi mendapatkan keringanan hukuman. "Bukan saya otaknya, Pak. Sumpah. Ini semua ide Pak Gunawan," teriak Dion histeris di depan penyidik. "Dia yang menyuruh saya menyewa detektif, dia yang memalsukan rekening Gani, dan dia yang menjanjikan saya setengah saham perusahaan Naila kalau berhasil menyingkirkan suaminya. Tangkap dia juga, Pak." Pengakuan Dion direkam jelas. Malam itu juga, surat perintah penangkapan untuk Pak Gunawan diterbitkan. Roda nasib berputar begitu cepat, melindas mereka yang serakah tanpa ampun. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan sesaat, namun ia tidak akan pernah bisa dibungkam selamanya. Pagi itu, matahari terbit dengan gagah, seolah ikut merestui hari pembalasan yang sudah lama dinanti. Di ruang sidang rapat umum pemegang saham luar biasa, Paman Gunawan duduk di kursi paling ujung dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Ia sudah menyiapkan pidato pelantikannya sebagai CEO baru, yakin bahwa Naila akan menyerah karena skandal Ciwidey. Namun, senyum itu lenyap seketika saat pintu ruangan terbuka lebar. Bukan Naila yang masuk dengan wajah tertunduk, melainkan sepasukan polisi berseragam lengkap, diikuti oleh Naila yang berjalan tegak dengan tatapan nyalang. Tanpa banyak bicara, polisi langsung membacakan surat penangkapan. Paman Gunawan ternganga, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia mencoba memberontak, berteriak bahwa ini fitnah. Namun rekaman pengakuan Dion dan bukti forensik digital sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke balik jeruji besi. Di hadapan seluruh pemegang saham, Naila dengan lantang memecat pamannya sendiri secara tidak hormat atas tuduhan korupsi, penggelapan dana, dan sabotase perusahaan. Detik itu juga, Gunawan diseret keluar ruangan, diiringi tatapan hina dari rekan-rekan bisnisnya. Sementara Dion, mantan tunangan yang tamak itu, kini harus meringkuk di sel tahanan yang dingin, meratapi nasibnya yang akan membusuk di penjara dengan pasal berlapis. Setelah membersihkan sampah di perusahaannya, Naila tidak membuang waktu sedetik pun. Hatinya kini memanggil satu nama. Dengan mengendarai mobilnya sendiri secara ugal-ugalan, Naila membelah kemacetan Bandung menuju sebuah proyek pembangunan ruko di pinggiran kota. Informasi dari Dani mengatakan Gani bekerja di sana sebagai buruh harian lepas. Sesampainya di lokasi yang penuh debu dan bising suara mesin molen, Naila berlari. Ia tidak peduli sepatu hak tingginya kotor terkena lumpur, ia tidak peduli gaun mahalnya terkena debu semen. Matanya liar mencari sosok itu. Dan di sana, di lantai 2 bangunan setengah jadi, ia melihatnya. Gani sedang mengikat kawat besi, wajahnya cemong terkena debu, keringat membasahi kaos oblongnya yang tipis. Namun di mata Naila, Gani terlihat lebih berkilau daripada saat memakai jas mahal manapun. "Gani!" teriak Naila sekuat tenaga, mengalahkan suara bising proyek. Gani menoleh, terkejut melihat istrinya berdiri di tengah tumpukan batako dengan napas tersengal. Belum sempat Gani turun, Naila sudah nekat menaiki tangga bambu reot, lalu menghambur memeluk tubuh Gani yang kotor dan bau keringat itu dengan erat. Para kuli bangunan lain bersiul riuh, menggoda adegan drama Korea yang terjadi di depan mata mereka. Sweet. Mantap Bang Gani. Naila tidak peduli. Ia membenamkan wajahnya di dada bidang Gani, menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala rindu dan penyesalan. "Maafkan aku, Isak Naila. Maafkan aku yang bodoh dan tidak percaya padamu. Tolong pulanglah, Gani. Rumah di Dago terlalu besar dan sepi tanpa suara sapu lidimu di pagi hari. Aku tidak bisa jadi CEO tanpamu, dan aku tidak bisa hidup tanpamu." Gani tersenyum, senyum tulus yang selalu menjadi penawar luka bagi Naila. Perlahan, tangan kasarnya membalas pelukan sang istri, mengusap punggung Naila dengan lembut. "Dasar cengeng. Sudah dibilangkan, kalau kangen bilang saja, nggak usah sampai nyusul ke kandang debu begini, Nona Bos." Kembalinya Gani ke mansion mewah di Dago, atas menandai babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kali ini, tidak ada lagi rasa canggung atau hawa dingin yang menyelimuti dinding-dinding rumah itu.
Gani melangkah masuk bukan sebagai suami bayaran, bukan sebagai pengawal, melainkan sebagai tuan rumah yang sesungguhnya. Malam itu juga, Naila melakukan sebuah ritual simbolis yang sangat menyentuh. Dengan mata berkaca-kaca, ia berlutut di lantai kamar tidur, lalu dengan tangannya sendiri, ia merobek lakban hitam yang selama ini menjadi garis perbatasan antara kasur dan sofa. Suara seret saat lakban itu terlepas, seolah menjadi tanda runtuhnya tembok ego yang selama ini memisahkan hati mereka. Mulai malam ini, tidak ada lagi garis batas, ucap Naila lembut sambil menatap Gani. Tempatmu bukan di sofa, tapi di sampingku. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di satu ranjang yang sama, berbagi selimut yang sama, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta yang sudah tumbuh subur di antara mereka. Keesokan harinya, perubahan besar juga terjadi di kantor pusat. Naila mengangkat Gani menempati posisi strategis sebagai direktur teknis. Keputusan ini awalnya sempat diragukan oleh beberapa pemegang saham lama, namun Gani menjawab keraguan itu dengan prestasi, bukan dengan kata-kata. Duet maut antara Naila dan Gani menjadi legenda baru di dunia bisnis properti Bandung. Naila dengan ketajaman insting bisnisnya mengurus lobi-lobi tingkat tinggi dan manajemen keuangan yang ketat. Sementara Gani, dengan otak jeniusnya, menangani segala urusan teknis lapangan, perhitungan struktur, dan desain arsitektur yang inovatif. Proyek Resort Ciwidey yang tadinya mangkrak dan hampir bangkrut, kini justru menjadi primadona baru pariwisata Jawa Barat berkat desain terasering buatan Gani yang viral di media sosial. Di sela-sela kesibukannya yang padat, Gani juga membuktikan tekad bajanya. Ia kembali mendaftar kuliah di alma mater lamanya untuk menyelesaikan gelar sarjananya yang sempat tertunda. Pagi ia menjadi direktur yang disegani, malam ia menjadi mahasiswa yang tekun mengerjakan skripsi. Para karyawan kantor yang dulu memandang sebelah mata, kini berubah 180 derajat. Mereka yang dulu bergosip sinis di belakang punggung, sekarang menunduk hormat setiap kali Gani lewat. Bukan karena takut pada jabatannya, tapi segan pada kompetensi dan kerendahan hatinya. Gani tetaplah Gani yang dulu. Ia masih sering makan di kantin karyawan, menyapa office boy dengan ramah, dan tidak malu menyingsingkan lengan baju untuk membantu tukang di lapangan. Bagi Gani, jabatan hanyalah titipan, namun kehormatan didapat dari cara kita memanusiakan manusia. Dan bagi Naila, melihat suaminya dihormati banyak orang adalah kebanggaan terbesar yang melebihi keuntungan perusahaan manapun. Kebahagiaan Naila dan Gani semakin lengkap dengan hadirnya sosok malaikat tanpa sayap di tengah-tengah mereka. Bu Lastri, ibunda Gani, akhirnya dinyatakan sembuh total setelah menjalani serangkaian operasi dan perawatan intensif di rumah sakit terbaik fasilitas dari Naila. Tanpa ragu sedikitpun, Naila langsung memboyong ibu mertuanya itu untuk tinggal bersama di Menshen Dago. Kehadiran Bu Lastri mengubah atmosfer rumah yang tadinya kaku, dingin, dan sepi menjadi hangat dan penuh kehidupan layaknya sebuah rumah yang sesungguhnya. Hari Minggu pagi itu, dapur luas yang biasanya steril dan jarang tersentuh, kini riuh rendah oleh suara tawa dan denting peralatan masak. Aroma santan yang gurih menguar memenuhi ruangan. Bu Lastri dengan telaten dan sabar sedang menurunkan ilmu rahasia keluarga kepada menantunya, resep sayur lodeh legendaris kesukaan Gani. Naila, sang CEO yang biasa memegang pulpen untuk tanda tangan kontrak bernilai miliaran rupiah, kini tampak kebingungan memegang pisau dapur. Wajahnya serius sekali, dahinya berkerut seolah sedang memecahkan masalah kalkulus yang rumit. Di hadapannya, tergeletak berbagai macam rimpang bumbu dapur. Aduh ibu, ini mana yang jahe mana yang lengkuas? Kok bentuknya sama semua sih? Keriput-keriput coklat begini? Keluh Naila frustrasi sambil membolak-balik 2 potong bumbu di tangannya dengan tatapan bingung. Gani yang sedang duduk santai di meja makan sambil membantu mengupas bawang merah, tidak bisa menahan tawanya. Ia tergelak melihat tingkah istrinya yang menggemaskan itu. Ya ampun, sayang. Masa bedain jahe sama lengkuas saja nggak bisa? Itu lengkuas teksturnya keras kayak kayu. Kalau jahe lebih lunak dan wanginya pedas hangat. Makanya, jangan cuma hafal grafik saham perusahaan dong. Hafal bumbu dapur juga perlu, ledek Gani sambil terkekeh. Wajah Naila memerah padam, campuran antara malu karena ketidaktahuannya dan kesal karena diledek suaminya di depan ibu mertua. Ekor matanya melirik mangkuk berisi tepung terigu sisa adonan bakwan di dekatnya. Ide jahil pun muncul. Dengan gerakan secepat kilat,
Naila mencolek tepung itu banyak-banyak. "Oh, ngeledek ya? Rasain ini," seru Naila. Tangan mungilnya mendarat mulus di wajah Gani. Seketika, pipi dan hidung mancung Gani berubah menjadi putih cemong penuh tepung. Gani terperanjat, sementara Naila tertawa puas sambil menjulurkan lidah, lalu buru-buru lari menjauh sebelum suaminya membalas. "Wah, ngajak perang dunia ketiga nih," seru Gani pura-pura marah. Ia bangkit dari kursi, tangannya juga sudah penuh dengan tepung. Terjadilah kejar-kejaran manja di dalam dapur yang luas itu. Naila menjerit-jerit geli sambil berlari mengelilingi meja tengah dapur, berusaha menghindari sergapan suaminya. Namun, langkah kaki Gani yang panjang dengan mudah menyusulnya. Dalam satu gerakan cepat, Gani berhasil menangkap pinggang Naila dari belakang, mengunci tubuh mungil istrinya itu dalam pelukan hangat yang kokoh. "Kena kamu. Hukuman buat istri nakal adalah tidak boleh lepas dari pelukanku sampai sayurnya matang," bisik Gani di telinga Naila, membuat Naila meronta manja sambil tertawa lepas. Di sudut dapur, Bu Lastri yang sedang mengaduk santan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah pola anak dan menantunya yang seperti kucing dan tikus itu. Senyum bahagia merekah di bibir keriputnya. Dulu, ia sempat khawatir menantunya yang kaya raya akan bersikap sombong atau merendahkannya. Tapi ternyata, di balik jabatan tingginya, Naila hanyalah wanita yang manja, penyayang, dan sangat mencintai putranya. Pemandangan dapur pagi itu adalah definisi surga dunia bagi Bu Lastri. Sore itu, langit dago melukiskan gradasi warna jingga dan ungu yang memukau. Di halaman belakang mensyen yang luas, sebuah ayunan kayu jati bergaya klasik berayun pelan, membawa sepasang manusia yang sedang menikmati waktu santai mereka. Gani dan Naila duduk bersisian, menikmati semilir angin pegunungan yang sejuk sambil menyesap teh melati hangat buatan tangan Bu Lastri yang rasanya selalu pas di lidah. Suasana begitu damai, jauh berbeda dengan kepanikan dan ketegangan yang mereka rasakan 1 tahun yang lalu di jalanan Asia Afrika. Naila menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya, matanya menerawang menatap langit, seolah memutar kembali pita rekaman memori di kepalanya. "Mas," panggil Naila manja. Panggilan, "Mas," kini terasa begitu alami keluar dari bibirnya, menggantikan panggilan kaku di masa lalu. Sahut Gani lembut sambil memainkan jari-jari tangan Naila yang mungil di pangkuannya. "Kalau diingat-ingat lagi, pertemuan kita itu konyol banget ya." Naila terkekeh pelan, geli sendiri dengan pikirannya. "Waktu kamu tiba-tiba masuk ke mobilku dengan baju basah kuyup, bau ape air hujan, dan napas ngos-ngosan kayak orang dikejar setan jujur saja. Saat itu rasanya aku ingin sekali menendangmu keluar dari mobil yang sedang jalan. Aku pikir kamu perampok atau orang gila yang nyasar." Gani tertawa terbahak-bahak mendengar pengakuan jujur istrinya. Suara tawanya yang renyah memecah kesunyian taman. "Wah, jahat sekali. Padahal saat itu aku sudah merasa ganteng loh, biarpun basah sedikit. Tapi jangan salah, Nona Bos. Waktu itu kamu juga nggak kalah memalukan. Ingat nggak? Wajahmu sembab, make-up luntur hitam semua di pipi kayak panda. Terus ingusmu meler kemana-mana karena nangis histeris ditinggal Dion." "Ih, Mas Gani MAH, jangan diingetin bagian itu," protes Naila sambil mencubit pinggang Gani cukup keras. Wajahnya merona merah karena malu. "Aku kan lagi patah hati waktu itu. Wajar dong kalau jelek." Iya, ampun, Tuan Putri." Gani menangkap tangan Naila yang mencubitnya, lalu menggenggamnya erat dan membawanya ke bibirnya untuk dicium sekilas. Tawa mereka perlahan mereda, berganti dengan tatapan mata yang dalam dan penuh arti. Gani menatap manik mata istrinya lekat-lekat. Ia menyadari betapa beruntungnya ia. Sebuah kesalahan kecil karena panik dikejar rentenir, ternyata menjadi skenario terbaik yang dituliskan Tuhan untuk hidupnya. "Tapi serius, Nay," ucap Gani lembut, suaranya memberat penuh emosi. "Terima kasih ya. Terima kasih sudah tidak jadi menendangku keluar hari itu. Dan terima kasih, karena mobilmu berhenti di lampu merah yang tepat, di saat yang tepat." Naila tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia merapatkan pelukannya di lengan Gani. "Aku juga berterima kasih, Mas. Terima kasih sudah salah masuk mobil. Itu adalah kesalahan terindah dalam hidupku." Di bawah langit senja yang mulai menggelap, Gani mendaratkan kecupan hangat dan lama di kening Naila. Angin sore berhembus pelan,
seolah ikut mengamini doa syukur dari sepasang kekasih yang dipertemukan oleh takdir yang jenaka namun indah ini. 2 tahun kemudian, waktu seolah berlari namun meninggalkan jejak kebahagiaan yang mendalam di rumah Dago itu. Matahari pagi bersinar cerah, menerangi teras rumah yang kini dipenuhi mainan anak-anak berwarna-warni. Suasana hening dan kaku yang dulu pernah menyelimuti rumah mewah ini, kini telah berganti sepenuhnya dengan kehangatan sebuah keluarga yang utuh. Di teras yang asri itu, Gani sedang berdiri sambil menimang-nimang seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan yang tubuhnya montok dan menggemaskan. Bayi itu tertawa riang, memamerkan gusi tanpa gigi saat Gani menggelitik perut gembulnya. Gani, yang kini semakin matang dan berwibawa dengan gelar sarjana yang akhirnya ia raih, menatap putranya dengan tatapan penuh pemujaan. Naila keluar dari dalam rumah membawa botol susu hangat. Penampilannya kini lebih santai dan keibuan, meski aura kecantikannya tidak memudar sedikitpun. Ia menghampiri kedua lelaki kesayangannya itu, lalu mencium pipi gembul putranya dengan gemas. "Lihat deh, Mas. Hidungnya mancung persis kayak kamu." "Bibit unggul memang tidak pernah bohong," ucap Naila sambil membelai rambut halus putranya. Gani tersenyum, menerima botol susu itu. "Fisiknya memang mirip aku, sayang. Gantengnya turunan bapaknya. Tapi sifatnya? Wah, ini si kopi pas ibunya banget." "Loh, kok aku?" protes Naila sambil berkacak pinggang main-main. "Iyalah," jawab Gani sambil terkekeh. "Lihat tuh, baru umur segini saja kalau nangis nadanya bosi banget, kayak lagi merintah karyawan